Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Penghormatan saya kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Jaminan 6A. Perkenalkan, nama saya Amnatul Najla dengan NIM 1905113. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Jaminan, maka saya akan memaparkan materi terakhir tentang resi gudang. Pengertian resi gudang yaitu suatu tanda bukti penyimpanan komoditi yang dapat digunakan sebagai agunan kepada bank karena tanda bukti tersebut dijamin dengan adanya persediaan komoditi tertentu dalam suatu gudang yang dikelola perusahaan pergunangan atau warehouse manager secara profesional. Sistem ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemasaran dan keuangan. Sistem ini telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri, baik di tingkat produsen maupun pedagang. Mereka telah mampu merubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan. Hal ini dimungkinkan karena resi gudang merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan atau swapit, digunakan sebagai agunan untuk memperoleh kredit dari bank, dan dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan derivatif seperti penyerahan barang di bursa berjangka. Resi gudang dikenal dalam dua bentuk, yaitu resi gudang yang dapat diperdagangkan atau negotiable warehouse receipt, yaitu suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang nama disebut di resi gudang itu, atau penggantinya atas perintah pihak itu sebagaimana dinyatakannya dengan endorsement. Resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan atau non-negotiable warehouse receipt yaitu resi gudang yang tidak tunduk pada Undang-Undang Resi Gudang tahun 2006 itu. Sesuai ketentuan perundang-undangan, maka resi gudang di Indonesia harus memuat sekurang-kurangnya yang pertama judul resi gudang, kemudian jenis resi gudang yaitu resi gudang atas nama atau resi gudang atas perintah, kemudian nama dan alamat pihak pemilik barang, kemudian lokasi gudang tempat penyimpanan barang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya penyimpanan, tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang, serta yang terakhir adalah nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Pada 22 Juni 2007, pemerintah telah pula menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang resi gudang untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Barang yang dimaksud dalam undang-undang dan peraturan tersebut adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum, dan paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan, memenuhi standar mutu tertentu, dan jumlah minimum barang yang disimpan. Pada tanggal 29 Juni 2007 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 26/M/DAG/PER/6/2007 yang telah menetapkan 8 komoditi pertanian sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Kedelapan komoditi itu adalah gabah, beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, dan jagung. Manfaat sistem resi gudang berdasarkan manfaat sistem resi gudang X Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 ini antara lain: untuk komoditi yang jarang terjadi backwardation, tersedianya sistem resi gudang ini akan memungkinkan bagi pemilik resi gudang untuk meminjam di luar negeri dalam mata uang yang bunganya lebih rendah, utamanya apabila pinjaman tersebut dibuat dengan jaminan resi gudang komoditas ekspor. Maka dengan cara demikian dapat dilakukan memperpanjang masa penjualan hasil produksi petani.
Sebagai agunan bank memberikan kepastian nilai minimum dari komoditi yang dijadikan agunan, mengurangi peran pemerintah dalam stabilisasi harga di bidang komoditi. Kesimpulan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sistem resi gudang. Resi gudang merupakan alternatif yang dapat membuat komoditi yang dihasilkan petani yang disimpan di dalam gudang menjadi agunan atau jaminan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi untuk memperoleh pembiayaan. Resi gudang merupakan instrumen keuangan dan alat pemasaran bagi petani maupun kalangan bisnis. Dengan penekanan pada time utility untuk penjualan komoditi yang tersimpan di dalam gudang sebagai objek resi gudang. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan pendapatannya dan pemerintah dapat mengurangi keterlibatannya dalam stabilitas harga di tingkat petani. Sistem resi gudang yang telah digunakan di banyak negara dapat dikelompokkan dalam 3 model. Di Indonesia akan mengembangkan model resi gudang bergaransi. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara yang telah memanfaatkan resi gudang, agar sistem ini dapat dijalankan dengan efisien, harus dipenuhi beberapa aspek, yaitu adanya ketentuan hukum yang jelas atau peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan kepala daerah yang dipatuhi sehingga hak pemegang resi gudang dapat terjamin. Adanya performance guarantee, adanya sistem inspeksi dan sertifikasi yang diakui. Sekian presentasi dari saya terkait resi gudang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.